Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart students. I'm so happy to welcome you back to this program, English class. Today with Mrs. Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. How is it going, smart students? I hope you're happy, healthy, and blessed. Of course, saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah. Apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita. Smart students, hari ini kita akan membahas mengenai application letter. Apa itu application letter? Ya, application letter adalah surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, students are able to know the definition and generic structure of application letter and also able to answer questions relating to application letter. Jadi setelah pembelajaran ini, kita diharapkan mampu memahami definisi dan generic structure dari surat lamaran pekerjaan, serta mampu membahas soal-soal sekaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Dan, what about this question? What is your obsession? Apa cita-citamu? What is your dream job? Apa pekerjaan impianmu? Ya, tentu saja smart students memiliki impian dan cita-cita kan? Apa itu? Ya, mungkin pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, yang mendapatkan gaji atau salary yang memuaskan, nah itu pasti akan sangat menyenangkan ya. Dan tentunya jika kita ingin memiliki pekerjaan atau memperoleh pekerjaan, terlebih dahulu kita harus melamar pekerjaan or apply for a job. Ya. Dan sekarang nampaknya sudah tidak sesusah dahulu lagi, bahwa kalau zaman dahulu kita harus membawa berkas kita dalam map, kemudian kita harus mendatangi perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor untuk memasukkan lamaran. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Sistem digitalisasi dan teknologi yang canggih sudah memungkinkan kita untuk mengirimkan surat kita melalui email. Informasi tentang lowongan pekerjaan atau vacancy juga kita bisa dapatkan dari berbagai media, ya, dari internet misalnya. Jadi kalau misalnya dari sosmed, dari Instagram, mungkin ada akun-akun yang khusus memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan atau situs-situs perusahaan tertentu, ya, dan kita bisa melihat juga dari aplikasi pencari kerja. Nah, itu banyak sekali ya. Dan kita bisa melihat lowongan pekerjaan apa yang kita inginkan dari sana, lalu kita melihat syarat-syaratnya, dan kita apply lamarannya, diklik, send, sudah deh terkirim. Gampang sekali bukan?
Nah, tentu saja smart students tetap harus mengetahui bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Karena meskipun sudah sistem digital seperti itu, tetap format penulisan lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku itu tetap harus kita aplikasikan. Nah, yuk kita perhatikan dengan baik bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, let's have a look vocabularies that you should know. Jadi sekaitan dengan surat lamaran ada beberapa kosakata yang smart student perlu ketahui. Nah, saya akan menyebutkan artinya dalam bahasa Indonesia. Smart student akan menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Siap ya? Yang pertama adalah kosong atau lowong. Kira-kira bahasa Inggris untuk kosong dan lowong apa ya, smart student? Ada yang tahu nggak? Ya, vacant. Vacant. Dia adalah adjektif atau kata sifat. Selanjutnya, lowongan. Apa ya bahasa Inggrisnya lowongan? Ya, vacancy. Vacancy. Next. Mempekerjakan atau menggaji. Ada yang tahu? Tentu saja, employ. Selanjutnya, pegawai atau pekerja atau karyawan. Biasa kita sebut apa, Nak? Masih ada loh hubungannya dengan employ. Masih menggunakan kata employ. Yes, dia adalah employee. Dan majikan atau bos atau yang mempekerjakan kita, namanya apa? Employer. Employer. Oke, selanjutnya ada pelamar atau pemohon. Itu kalau dalam bahasa Inggris disebut apa ya kalau pelamar? Pelamar pekerjaan disebut applicant. Applicant. Lalu melamar pekerjaan itu apa bahasa Inggrisnya? Melamar pekerjaan disebut dengan apply for a job. Apply for a job. It's a verb phrase. Lalu ada iklan. Iklan disebut dengan advertisement. Advertisement. Kalau prestasi apa, smart student? Prestasi. Prestasi disebut dengan achievement. Achievement. Kalau kecakapan atau pencapaian atau prestasi disebut dengan accomplishment. Accomplishment. Ingat ya, kosakata tersebut advertisement, achievement, accomplishment. Nah, ini biasa kita akrab dengan kata-kata ini dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di bagian ini tertera definisi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Nah, it's a formal letter written to apply for a job. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat formal yang digunakan untuk melamar pekerjaan. So, it's a formal letter. Tentunya, surat formal itu memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Kita tidak bisa semau kita menulis, ya, mungkin mencantumkan bahasa-bahasa jalanan atau bahasa slang di dalamnya ya, karena dia bentuk formal. Dia bukan surat pribadi. Misalnya, smart student ingin menuliskan do know untuk I don't know, atau give me atau give me, itu nggak boleh ya bahasa slang seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa formal. Dan social functionnya adalah, first is to apply for a job. Tentu saja untuk melamar pekerjaan. Yang kedua adalah to attract employers' attention, untuk menarik perhatian orang yang akan mempekerjakan kita. Dan yang ketiga adalah to provide detailed information of why someone is qualified candidate for a job. Menyediakan informasi mendetail tentang mengapa seseorang itu berkualifikasi untuk pekerjaan tersebut yang ingin dilamarnya. Seperti itu ya, smart student. Nah, selanjutnya mari kita lihat generic structure dari application letter. Seperti juga manusia yang memiliki kepala, badan, dan kaki, surat ini juga memiliki opening, body, and closing. Opening terdiri dari applicant information, date, recipient information, dan salutation. Body terdiri dari introduction, self-promotion, dan conclusion.
Sedangkan closing itu terdiri dari complementary clause serta signature and full name. Nah, kita lihat penjabaran satu persatu mulai dari bagian opening atau bagian awal dari surat. Nah, di sana bisa kita lihat ada application information seperti pada contoh, lalu ada date atau tanggal, ada recipient information atau informasi orang yang menerima surat, serta salutation atau salam pembuka. Perhatikan dengan baik ya Smart Students, kita akan mulai membahas satu persatu tentang bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, applicant information. Contohnya adalah bisa kita lihat di sana ada nama orang yang melamar pekerjaan. Kebetulan dia bernama Janiqua Williams. Jadi ini namanya ya. Nah, ini adalah alamatnya. Jadi setelah full name, nama lengkap, di bawahnya kita letakkan alamat. Ya. Contoh yang lain adalah di sana ada orang yang bernama Lee Jimenez. Nah, ini adalah pelamar pekerjaan dan yang di bawah ini adalah alamatnya. Rupanya Lee Jimenez ini menulis kontak number di sini serta emailnya, ya kan? Nah, boleh seperti itu, it's free. Dan selanjutnya, contoh yang lain, nah that's my name actually. So saya sebagai pelamar di situ, so I put my name there, Haryanti Tamrin. Nah, this is my name dan alamatnya ada di sini. Oke, ada kota, ada provinsi dan ada kode pos untuk versi bahasa Indonesia. Oke, Smart Student, seperti ini ya untuk applicant information. Now we move to the next tentang tanggal. Smart Student bisa melihat bagaimana sih cara menulis tanggal pada surat, baik itu untuk versi British English atau American English. Nah, semuanya boleh kita gunakan ya Smart Student, terserah mau pakai yang mana. Jadi di sini saya berikan tanda kuning ini berarti dia atau ya, or. Jadi di sini atau. Ini atau ya, boleh digunakan yang mana kita mau. Kalau misalnya British English kita lihat di sini, kalau kita amati rupanya dia meletakkan tanggal terlebih dahulu ya, Smart Students. Nah, di sini ada ordinal number, bilangan tingkat, dia gunakan TH di sana. Oke, lalu di sini ada dia gunakan the, lalu of ada di tengah-tengah. The 30th of October. Nah, ini juga, tapi di sini diberikan koma. Atau mau pakai slash, boleh juga pakai slash atau garis miring, Smart Student. Ya, mau pakai slash seperti ini, boleh juga. Ingat tanggalnya duluan untuk British version ya. Nah, ini mau pakai period atau titik juga boleh ya. Kalau mau pakai seperti ini polanya, ini. Coba lihat ya. Ini juga bisa seperti ini, dia pakai slash. Pakai slash ya. Ingat, kalau untuk British version gunakan tanggal dahulu. Nah, sedangkan American English itu dia menggunakan bulan dahulu, bulan terlebih dahulu. Kalau mau pakai hari juga boleh. Di sini Saturday. Nah, lalu di sini juga tanggal. Kalau untuk angka dia tulis tanggal, lalu bulannya di tengah, bulannya terlebih dahulu, baru kemudian tanggalnya, baru tahunnya. Ingat ya. Kalau American English bulan, baru tanggal, baru tahun. Mau pakai slash, atau mau pakai titik period, atau mau pakai seperti ini ya boleh. Ya, ini juga bisa. Ini yang biasa umum digunakan ini. Ya, dikasih bulan, baru titik, angka, koma, baru tahun. Ya, yang mana yang benar? Semuanya benar. Terserah anandaku mau pakai yang mana, semuanya benar. Mau British style atau American style, it's up to you. So, I think this is a very important information for you to remember ya. Jadi perhatikan, boleh difoto untuk dilihat bahwa penulisan tanggal seperti ini. Ya, selanjutnya kita lihat recipient information atau informasi penerima surat. Nah, di sini ternyata penerima suratnya adalah Sarah Jenkins. Posisinya adalah recruiter atau yang merekrut tenaga kerja, ya kan? Nah, ini namanya, nama bosnya ini yang
yang merekrut, dan ini posisinya dalam perusahaan recruiter, dan perusahaannya namanya Roger Consulting, ya, dan alamat perusahaan ada di sini, ya. Jadi nama orang, posisi pekerjaan, perusahaan, dan alamatnya. Seperti itu untuk recipient information. Contoh yang lain, ada Richard Sandler. Nah, ini adalah namanya, lalu posisinya di sini adalah manager marketing hiring, lalu perusahaannya adalah ini, dan alamatnya adalah itu. Oke, contoh yang lain. Nah, di sini tidak ada nama orang ya. Ya, mungkin kita tidak tahu siapa yang akan menerima surat lamaran kita. So, it doesn't matter. Tinggal tuliskan saja siapa, kepada bagian apa yang kita ingin kirimkan surat tersebut. Dalam hal ini adalah Human Research Department. Nah, dan ini perusahaannya, lalu alamat perusahaan adalah ini. Ya, jadi bagian apa yang kita ingin tujukan suratnya, lalu nama perusahaannya, lalu di bawahnya adalah alamat perusahaan. Seperti itu untuk recipient information. Sekarang kita pindah ke salutation. Nah, ini yang gampang ini, gampang kita tinggalkan, ya, kita tinggal gunakan dear. Dear. Dear, kalau kita tahu namanya, kita bisa gunakan namanya Dear Mrs. Sandler, atau Dear Sir or Madam, atau pakai slash di sana, Dear Sir or Madam, atau Dear Mr. or Mrs. Dan kalau misalnya kita mau menyebutkan posisinya dalam perusahaan itu, kita bisa menggunakan Dear Hiring Manager. Dear Hiring Manager. Ya. Lalu kita masuk ke bagian badan surat. Ya, ini ya, melangkah lebih jauh lagi tentang badan surat. Dalam badan surat terdapat introduction, ada self promotion, dan ada conclusion. Nah, kita bahas satu-satu ya, smart student. Perhatikan baik-baik. Untuk bagian introduction, di dalamnya kita masukkan perkenalan diri kita terlebih dahulu. Bahwa saya menulis surat ini, saya bernama ini misalnya ya. Lalu sumber informasi. Informasi apa itu? Tentang vacancy atau lowongan pekerjaan yang kita lihat. Itu di mana kita lihat. Lalu posisi apa yang kita harapkan dalam pekerjaan itu. Kemudian kita juga bisa menuliskan minat dan motivasi kita, mengapa kita ingin menulis atau melamar pekerjaan. Ya, jadi introduction ada di situ, perkenalan diri, sumber informasi, serta minat dan motivasi. Selanjutnya saya berikan contoh untuk template introduction. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh ya. Smart student bisa melihat. Nah, di sini motivasinya apa? Dia bilang my strong interest. Ya, ketertarikan yang dalam pada posisi pekerjaan ditulis di sini ya, tinggal diganti-ganti saja. Posisinya apa? Nama perusahaannya apa? Ya. Lalu ini motivasinya, I'm writing. Nah, kemudian as advertised on. Jadi dia diiklankan di mana? Sumber pengumuman pekerjaannya di mana? Apakah kamu melihatnya di koran misalnya, atau di situs, atau di Instagram misalnya? Nah, tulis di sana hari apa, lalu dengan background saya itu bidang apa? Background. Ya, lalu I'm confident in my ability. Jadi saya percaya diri dengan kemampuan saya untuk memberikan kontribusi yang efektif kepada tim Anda. Itu contoh yang pertama untuk introduction atau untuk memulai surat lamaran. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa melihat ya, contoh yang lain, I learned about. Nah, saya belajar ya ini tentang posisi pekerjaannya apa, kesempatannya pada perusahaan apa, melalui iklan lowongan pekerjaan apa, itu ya. Nah, setelah after researching, setelah saya mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan Anda, itu sangat menarik reputasinya, dan itu dalam bidang industri apa gitu. Dan saya terinspirasi untuk memasukkan lamaran pekerjaan saya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian self promotion, masih di bagian badan surat. Nah, di sini smart students bisa memasukkan semua pengalaman kerja ya yang penting, yang sesuai untuk
pekerjaan yang kita inginkan itu ya. Lalu pendidikannya apa? Apakah tamat SMA atau bachelor S1 atau diploma atau misalnya S2? Nah, itu kita masukkan semua. Keterampilan kunci maksudnya keterampilan apa yang kita rasa relevan dengan pekerjaan yang kita inginkan dan itu keterampilan kita miliki. Jadi misalnya kita bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa Korea misalnya. Kemudian kita bisa mengoperasikan komputer, program tertentu. Nah, itu bisa kita masukkan di dalam, ya. Lalu pencapaian penting. Sebelumnya keterampilannya bisa kita masukkan juga personality ya. Kepribadian kita itu apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Mungkin jujur, bertanggung jawab ya, bisa bekerja dalam tim, berpenampilan menarik dan sebagainya. Lalu untuk pencapaian penting, Smart Students, nah di sini kita bisa masukkan prestasi-prestasi kita atau pencapaian-pencapaian kita selama ini yang kira-kira juga relevan kepada pekerjaan yang akan kita lamar tersebut. Masukkan semua di dalam karena kita menjual potensi kita supaya di antara sekian tumpuk pelamar pekerjaan itu, surat lamaran pekerjaan, kita berharap bahwa lamaran pekerjaan kita yang akan diproses untuk seleksi lebih jauh atau seleksi selanjutnya ya. Jadi gunakan bagian self promotion untuk betul-betul mengekspos keunggulanmu, kualitasmu, seperti apa menggambarkan dirimu dengan mewakili itu yang baik, yang terbaik ya. Dan selanjutnya contoh dari self promotion ada bisa kita lihat. Contohnya di sini saya langsung saja menandai yang penting-penting ya, Smart Students. Nah, ini jadi katanya dia adalah tamatan sarjana dalam bidang business administration, ya kan? Dan dia excited, dia senang melamar pekerjaan sebagai sales associate position pada perusahaan tersebut. Jadi katanya latar belakang akademiknya itu memberikan dasar yang kuat dalam bidang marketing dan sales strategies. Ya, dia adalah orang yang antusias, ya kan? Lalu dia ramah, ya, gampang bergaul dan menikmati, enjoys. Ya, dia menikmati terkoneksi dengan orang-orang. Ya, komunikasinya juga excellent loh. Ini excellent. Ya, katanya dia bisa berbahasa Inggris. Wow, luar biasa ya bahasa Inggris, penting sekali. Nah, dia juga bisa berbahasa Spanyol. Ya, lalu dia bisa membangun hubungan yang kuat dengan customers atau pelanggan ya pada pekerjaan dia sebelumnya. Nah, dan dia percaya diri bahwa pendidikannya, personalitinya yang ramah, serta kemampuan berbahasanya mampu membuat dia menjadi calon yang kuat untuk pekerjaan ini. Nah, ya kan? Betul-betul si pelamar ini mengekspos kemampuannya dengan baik. Ya, ini ya contohnya. Selanjutnya saya berikan contoh yang lain. Ini dia. Di sini dia menyebutkan bahwa I'm writing to express. Jadi dia menulis bahwa dia tertarik pada bidang administrative assistant position dengan dia diploma ya tamatannya bagian manajemen perkantoran ya, dan dia lancar dalam mengorganisasi tugas-tugas dengan efisien. Lalu dia memiliki perhatian yang mendetail dan kemampuan berorganisasi yang baik, mengorganisasikan hal dengan baik. Lalu katanya kualifikasinya dia lancar juga berbahasa Inggris loh, serta bahasa Perancis gitu ya. Dia bisa berkomunikasi secara efektif dengan berbagai ragam orang atau klien dan atau kolega, dan dia bisa sifatnya yang gampang mudah bergaul itu membuat dia cocok sekali untuk pekerjaan yang membutuhkan excellent interpersonal skill. Nah, luar biasa ya kemampuannya. Contoh bagian self promotion. Selanjutnya kita pindah ke bagian conclusion atau bagian akhir dari body ya. Nah, di sini
Kita bisa mengucapkan terima kasih. Wah, ada kurang A di sana. Terima kasih. Ya, lalu ada nomor kontak bisa kita masukkan. Bisa juga alamat email dan bisa kita masukkan harapan kita. Bahwa harapannya apa? Tentunya kita berharap untuk dipanggil mengikuti seleksi dengan mengikuti interview, ya, seperti itu. Nah, itu bagian conclusion. Contohnya seperti ini. Thank you. Nah, terima kasih nih, terima kasih sudah mempertimbangkan surat lamaran saya sebagai ini, posisi pekerjaannya apa, di perusahaan apa, gitu ya. Saya confident, saya percaya diri bahwa latar belakang dan pengalaman saya menjadikan saya adalah seorang yang kuat, calon kuat untuk pekerjaan ini. Saya antusias pada kesempatan untuk berkontribusi pada tim Anda dan akan memberikan akan sangat welcome jika diberikan kesempatan untuk berdiskusi, ya, sehingga skill saya bisa memberikan dampak yang baik bagi perusahaan apa, ya, tulis perusahaan apa. Nah, contoh yang kedua adalah di sini dia menyebutkan nomor teleponnya yang bisa dihubungi, lalu biasa juga lewat email, alamat emailnya ditulis di sini, dan bisa dia mengatakan bahwa dia siap untuk melakukan interview untuk kemungkinan bergabung pada perusahaan apa itu yang dia inginkan, lowongan pekerjaan di sana. Ya, seperti itu. Bisa dilihat contoh dari conclusion. Ini bisa jadi template untuk smart students dalam menulis surat. Dan selanjutnya, untuk attachment atau lampiran, itu biasa dilampirkan curriculum vitae atau resume. Ini I have attached my curriculum vitae or resume and I hope to work with you in the future. Thank you for your time and consideration. Jadi katanya dia melampirkan surat CV-nya ya, dan resume atau resumenya, dan ini adalah tulisan yang bisa kita jadikan masukkan ke dalam surat lamaran kita. Gitu, ya. Dan selanjutnya ada closing. Nah, pada closing itu ada complimentary close atau salam penutup serta signature and full name atau tanda tangan dan nama lengkap. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Nah, selain sincerely apakah ada ekspresi lain? Selain sincerely? Yes, ada. Apa saja itu? Kita bisa gunakan regards. Ya, boleh best regards, yours faithfully, yours truly, cordially, respectfully, yours sincerely, with gratitude, kind regards, and best wishes. Smart students boleh memilih salah satu di antara tulisan penutup surat tersebut. So this is very important for you to save this into your memory. And next, bagaimana sih kalau kita mau menulis surat lamaran kalau melalui email ya, via email? Ya tentu saja kita klik buka email, lalu new message, pesan baru, kemudian kita tujukan kepada, ini adalah alamat email perusahaan ya. Iya. Sedangkan kalau bagian subjeknya ini adalah posisi apa yang kita inginkan. Nah, ini dia ya, position apa yang kita inginkan. Lalu untuk isinya ya kita buat lagi seperti yang tadi. Nah, ada tanggal, kemudian ada ini, ada nama pelamar. Nah, seperti yang tadi di depan ya. Semua di sini kita masukkan ke dalam konten isi. Jangan lupa di bawahnya ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Jangan juga lupa sertakan attachment atau lampiran berupa curriculum vitae dan resume. Ya, oke. Lalu, yuk, it's time for discussion. Kita mendiskusikan dulu soal-soal ya tentang surat lamaran pekerjaan ini. Soal nomor 1. Ya. What is the main purpose of an application letter? Jadi kalau ditanya di sini apa sih tujuannya? Ya, biasanya itu untuk apa? A, to provide a detailed work history.
B. To express gratitude for a job offer. C. To request an interview for a job position. D. To apologize for missing a job interview. E. To provide personal references. Yang mana semua students? Ayo kita lihat dulu sekolah apa saja yang bergabung pada kesempatan kali ini. Ada SMA Negeri 1 Selayar. Ya. Ada SMA 11 Maros. Iya. Hai Maros, apa kabar? Lalu ada SMA 12 Luwu Timur. Ya, ada SMA 10 juga dari Luwu Timur. Sehat-sehat ya Luwu Timur. SMA 1 Bone, ada SMA Negeri 1 Selayar kelas 12 IPA 2. Mau menjawab, Nak? Apa jawabannya untuk pertanyaan nomor 1? Ayo, SMA 1 Selayar kelas 12 IPA 2. Go ahead. Ayo, apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? C. To request an interview for a job position, untuk meminta interview untuk posisi pekerjaan itu. Dan jawabanmu benar sekali. Very good. Congratulations. Nice job. Selanjutnya kita pindah ke soal selanjutnya. Number 2. Ya, silahkan dibaca ya. When writing an application letter, which of the following is not necessary? Yang mana sih yang nggak penting diletakkan dalam surat lamaran pekerjaan? Ayo, baca ya. Baca sendiri ya semua students. Ada yang bisa? Come on. Ada yang bisa? Mari kita lihat. SMA 12 Luwu Timur menyebut D. Apakah D? A list of your personal hobbies. Daftar hobi pribadimu. Perlukah kita menuliskan hobi kita di sana? Tidak perlu ya, Nak. Ya, betul sekali. SMA 12 Luwu Timur kelas 12 MIPA 1. You do a great job. Congratulations. And then we move to the next. What should you include in the closing paragraph of an application letter? Nah, kira-kira apa yang harus kamu masukkan ke dalam bagian penutup? Ya, tadi kita sudah bahas loh ya tentang penutup. Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo. Ayo, apakah nama dan nomor kontak? Apakah permintaan untuk interview? Apakah kesimpulan pendidikanmu? Ya. Apakah daftar referensi pribadimu? Atau pernyataan terima kasih atas waktu mereka? Kira-kira yang mana yang perlu sekali kita masukkan ke dalam bagian closing? Harapan kita. SMA 12 Lutim kembali menjawab E. A statement of your gratitude. Terima kasih atas waktumu. Waktumu? Atau ada yang lain? Ayo jangan terkecoh soal ya, Nak. Bagian closing. Satu aja SMA 12. Satu saja, Nak. Jangan banyak-banyak. Kalau kita UTBK itu tidak boleh pilih 2. Harus 1. Pilih. Apakah E atau B? Lu tim? Ayo. Jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah B. Betul sekali. A request for a job interview. Jadi kita minta untuk diberikan kesempatan interview pekerjaan. Nah, itu yang paling penting, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada surat loh, semua students, dari Ibu Lusianti kepada Ibu Dewi Suryani. Di sana tertera tanggal, lalu ada beberapa paragraf ya. Ini pembuka. Di sini self promotion, di sini penutup. Nah, di sini ada complimentary clause. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of the letter? Tujuan penulisan surat ini untuk apa sih? Ayo. A. To inquiry about the company's location. B. To apply for a data analyst position. C. To request an interview. D. To provide customer insight. E. To request a promotion. Kira-kira yang mana, Nak, jawabannya? Ingat,
Tujuan penulisan surat biasanya ada di bagian awal surat, bagian introduction. Ayo kita ke bagian introduction, ke TKP. Kira-kira yang mana jawabannya? Ada yang bisa? Boleh dibuka sesi interaktifnya. Silahkan maju ke depan dan memberikan jawabannya. SMA dari mana yang mau menjawab soal ini? Tujuan dari surat ini untuk apa? Silahkan. Ayo. Apakah SMA 22 Bone menjawab request a promotion, untuk meminta promosi? Benar? Masih belum tepat. Yang lain dong. Ayo yang lain. Ayo. Kira-kira yang mana ya? SMA 12 Luhut Timur menjawab apa tadi? SMA Luhut Tim menjawab C ya. C, to request an interview. Ya. To request an interview ya. Oke, SMA 1 Selayar juga apa menjawab to apply for a data analysis. Nah, dia tujuannya apa? Tujuannya. Ya, tujuannya tentunya tuh apa tadi? Selayar ya yang menjawab B. To apply for a data analysis. Analyst. Ya, karena di sini ada jawabannya, Nak. Nah, berarti itu jawabannya ya. To apply for a data analyst position. Ya, yang menjawab B itu benar. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Masih dengan surat yang sama. How many years of work experience does the applicant have? Yang dimiliki, pengalaman kerja yang dimiliki oleh pelamar. Pengalaman kerja, work experience. Berapa tahun, Nak? Bisa dilihat? Ada nggak di situ? Ada dong, di bagian self promotion ada di situ. Berarti jawaban yang benar adalah SMA 1 Selayar. Very good. Ya, 4 tahun. So, this is the answer. Congratulations. Ya, selanjutnya. Nah, which software is the applicant proficient in? Proficient itu artinya dia bisa mengoperasikannya. Software apa yang bisa pelamar itu aplikasikan? Kira-kira. Ayo, bisa dilihat? Can you get it? Ada di paragraf apa ya? Bagian mana ya? Ayo dong. SMA berapa lagi nih yang mau menyebutkan? Boleh interaksi, boleh aktifkan mikrofonnya. Lalu kita jawab apa jawabannya. Apakah dia Microsoft Word, Adobe Photoshop, SAS. Ini SAS artinya aplikasi yang untuk digunakan untuk menganalisis data ya. AutoCAD itu untuk menggambar atau mendesain. Dan PowerPoint untuk presentasi. Yang mana jawabannya, Nak? Oh, 12 Luhut Tim kembali menjawab C. Very good. Applause dong. Betul sekali ya. Ada dong di situ ini ya. Ini ada di sana. Ya, very good. So, the answer is C. Kita lanjut. Nah, still have time? What document did the applicant attach to the mail? Dokumen apa yang pelamar ini sertakan ke emailnya? Ayo lihat. Dia sebutkan di mana kira-kira, apakah ada di awal, di tengah, atau di akhir? Lihat dong. Kira-kira apa? Apakah list of reference? Ya, daftar referensi. B, certificate completion. Pencapaian, sertifikat pencapaian. C, background check report. Nah, ini background check report adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan atau pihak ketiga yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh pelamar itu sudah benar, ya. Apa dia di situ berupa bisa catatan kriminalnya atau tentang pendidikannya atau apakah benar atau tidak ya, itu dituliskan atau dilaporkan oleh perusahaan. Kemudian bagian D, application letter, sebuah surat lamaran, dan bagian E adalah resume. Yang mana jawabannya, Nak? Apa jawabannya? SMA 1 Bone. Nak, hey. SMA 1 Bone. Look at your camera. Apa jawabanmu? 12 IPS 3. Ayo.
Apa jawabanmu, Nak? Apa jawabannya? Apakah C? Background? Yang lain? Yang lain dong, yang lain. Di sini memang ada background. Tapi backgroundnya latar belakangnya. Latar belakangnya itu berupa pekerjaan masa lalunya, pekerjaannya sebelumnya, atau skillnya, latar belakangnya. Ya, apa kira-kira? Ini memang background, tapi ini yang dibuat oleh perusahaan. Nah, sedangkan yang disertakan apa kira-kira? Ayo, yang lain dong. SMA 12 Luhut Timur? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah resume. Betul sekali ya. Ya, backgroundnya masuk di resume. Kalau yang C ini bukan applicant yang menyertakan, tetapi perusahaan yang membuat. So, jawabannya adalah E. Luhut Timur, good job. Ya. Ya, kelas IPS tadi, yang IPS dari Bone ya, belajar lagi ya kembali. IPS 3. Oke. Selanjutnya, nah ini ada saya menyertakan sebuah lowongan pekerjaan atau vacancy. Tugasmu adalah, nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru pendamping ya, Nak. Tugasmu adalah buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan dengan memilih salah satu di antara posisi ini. Anda boleh memilih salah satu di antara posisi ini, lalu kualifikasi atau persyaratannya adalah ini, ya kan? Ini adalah perusahaannya dan ini adalah kontak perusahaannya. Silahkan membuat sebuah surat lamaran sederhana. Nah, bagaimana cara mendapatkan vacancy ini? Smart Student bisa men-scan barcode ini atau QR code ini untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan tersebut. Ya, silahkan di-scan, Nak, difoto aja dulu. Silahkan di-scan. Nah, untuk mendapatkan informasi ini yang dijadikan sebagai dasar untuk kita menulis surat lamaran pekerjaan yang nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah, ya. Jadi produknya nanti Ananda akan menghasilkan sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, lamaran pekerjaannya bisa di-scan dari sini, ya kan? Untuk mendapatkan lalu menulis berdasarkan surat lamaran pekerjaan itu. Lalu, nah, and this one. What conclusion can you get from our discussion today? Apa kesimpulan yang Smart Students bisa dapatkan dari pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan kita hari ini? Ya, tentu saja bahwa ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan itu kita harus memperhatikan kaidah-kaidahnya ya. Dia adalah bentuk formal, surat berbentuk formal berarti kita tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa tidak formal atau bahasa slang, bahasa jalanan di dalamnya. Ada aturan-aturan, kemudian apa gunanya itu? Tentunya untuk melamar pekerjaan, to attract the employer's attention ya. Kemudian untuk memberikan informasi, to give detailed information about our qualification sehingga kita bisa diterima bekerja pada perusahaan tersebut ya. Oke, Smart Students, silahkan belajar lagi kembali lebih jauh bersama Bapak Ibu guru pendamping di sekolah ya. Dan yang terakhir, this is the end of our meeting today. Thank you very much for your nice attention. Belajar lagi yang giat ya, Smart Students. Thank you. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.